Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Aulia dari kelas 1F dengan NIM 667025134. Di sini saya akan mereview 1 jurnal Bung Yebi dan 5 jurnal internasional. Baik, saya akan mereview jurnal Bung Yebi yang judulnya Dynamics of Gender, Justice in the State, Negation of Victim of Sexual Violence. Jurnal ini membahas dalam jurnal ini dibahas secara detail bagaimana negara melalui perantara aparat hukum, sistem birokrasi, sampai budaya institusional tuh secara halus maupun terang-terangan sering mengabaikan para korban kekerasan seksual. Di sini mereka memakai pendekatan kualitatif dan analisis fenomenologis buat melihat langsung bagaimana pengalaman langsung para korban, aktivis, dan pihak yang sudah sering berhadapan dengan kasus kekerasan seksual. Jadi hasil kajian dari penelitian tersebut itu nunjukin kalau masalah utama tuh bukan cuma soal kurang aturan atau lemahnya undang-undang sebelum adanya undang-undang TPKS, tetapi karena sistem yang dipenuhi pola pikir yang patriarkis, mulai dari polisi, jaksa, bahkan tenaga kesehatan. Banyak mereka tuh yang masih menganggap remeh kasus seksual, dan mereka tuh ngelihat dari kacamata yang seakan-akan nyalain korban. Proses pelaporan pun dianggap berat. Korban ditanya berulang kali, dipaksa menjelaskan detail traumatis, bahkan gak jarang banyak sekali korban-korban tuh dikomentari gitu soal pakaian, jam keluar malam, ataupun riwayat hubungan mereka. Jadi semua hal ini nih bikin ngerasa korban merasa negara tuh gak ada gitu buat mereka, buat ngelindungi mereka gitu. Tapi di sini negara tuh harusnya melindungi, tapi di sini negara malah nambahin beban mereka. Di sini juga penulis menjelaskan bahwa di sini penulis memposisikan diri sebagai pihak yang berwenang penuh, tapi justru gagal menjamin rasa aman. Dalam praktiknya, korban sering kehilangan hak, nggak dapat konseling, nggak dapat pendamping hukum, dan kadang kasus tiba-tiba dihentikan di tengah-tengah gitu karena kurang bukti. Padahal kurang bukti ini sering terjadi karena aparat nggak kompeten melakukan penyelidikan sensitif gender, bukan karena kasusnya nggak valid. Selain itu, budaya victim blaming dan anggapan bahwa kekerasan seksual ada aib keluarga justru diperkuat oleh interaksi korban dan aparat negara. Jadi kesimpulannya adalah penyebab utama kegagalan negara dalam memberikan keadilan gender bukan hanya soal celah hukum, tetapi karena mindset dan praktik para aparat yang tidak berpihak pada korban. Jadi keadilan gender tuh baru bisa tercapai jika negara membenahi cara pandang pelatihan aparat, sistem layanan publik, serta mengubah budaya institusi hukum yang selama ini masih bias gender. Di sini saya akan mereview 5 jurnal internasional. Yang pertama itu ada jurnal yang judulnya Understanding Sexual Violence and Factor Relate to Police Outcomes, karya Deviska. Jadi mereka tuh membahas kasus rape atau serius seksual yang selama beberapa tahun ini terjadi gitu, dan mereka menganalisis beberapa faktor yang memengaruhi hasil polisi. Mereka menemukan pola, misalnya kasus oleh orang asing lebih mudah ditangani gitu daripada yang melibatkan pasangan, dan banyak kasus tidak menghasilkan penuntutan. Jadi penelitian ini menemukan bahwa betapa keputusan polisi dan karakteristik kasus atau korban tuh bakal berdampak besar pada keadilan gitu. Kemudian yang kedua itu ada judulnya An Experimental Investigation of Victim Blaming in Sexual Assault, karya Diar. Jadi di sini dibahas faktor-faktor yang bikin orang gampang menyalahkan korban gitu. Misalnya karena konsumsi alkohol korban, kurangnya bukti fisik, ataupun narasi tertentu. Kemudian yang ketiga itu ada judulnya A Systematic Literature Review of Specialist Policing for Sexual Offense, karya Dalton. Jadi review ini membahas tentang unit-unit khusus di berbagai negara dan bagaimana pengaruhnya unit ini dalam meningkatkan hasil penyelidikan dan kepercayaan para korban. Jadi
hasilnya adalah temuan unit khusus ini bisa membantu, tetapi tergantung ke pelatihan, sumber daya, dan budaya organisasi polisi. Kemudian yang keempat itu ada jurnal yang judulnya Gatekeepers to Justice Police Offers Experience, karya Murphy. Jadi jurnal ini ada studi kualitatif yang menggali pengalaman polisi saat menangani pengaduan seksual dan menyoroti bagaimana beban kerja, pelatihan yang kurang, dan budaya polisi itu memengaruhi cara kasus yang ditangani. Penulis di sini juga menekankan bahwa polisi sering jadi gerbang yang menentukan apakah korban akan dapat keadilan atau tidak. Kemudian terakhir itu ada jurnal yang judulnya tentang Police Decision Making in Sexual Assault Case. Jadi jurnal ini mengumpulkan bukti tentang diskretion polisi, kenapa banyak kasus seksual tuh tidak dilanjutkan gitu. Di sini juga membahas tentang peran rap meets dan bagaimana faktor organisasi atau politik mempengaruhi keputusan. Jadi kesimpulannya adalah perubahan kebijakan tuh gak cukup gitu tanpa adanya pelatihan, kultur organisasi, dan mekanisme akuntabilitas.